Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Penguji, dan juga Bapak Boyke selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul From Palm to Pot for Greener Future, pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai pot ramah lingkungan atau eco palm pot. Tesis ini dilatar belakangi oleh penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan permasalahan sampah yang serius, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Salah satu sumbernya adalah pot tanaman plastik pada sektor pertanian. Sebagai solusi, limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang belum diolah secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai solusi yang inovatif. TKKS, limbah melimpah dari industri kelapa sawit yang belum dimanfaatkan optimal di Indonesia, memiliki potensi yang besar dalam mendukung ekonomi negara dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Faktor eksternal dan internal menjadi fokus yang penting untuk membuat perencanaan bisnis eco palm pot. Seperti contohnya kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu mendukung pengurangan sampah plastik dan juga daur ulang. Sementara perubahan sifat konsumen di Asia Pasifik itu sendiri sudah mulai lebih peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut menciptakan peluang untuk produk ramah lingkungan seperti eco palm pot. Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi yang strategis dengan adanya akses transportasi yang memadai. Contohnya seperti bandara, adanya pelabuhan, dan juga kedekatan dengan Selat Malaka yang mana akan mendukung adanya ekspor ke area Asia Pasifik. Riau juga menjadi produsen sawit terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan sawit sekitar 2,87 juta hektar, menjamin pasokan bahan baku utama yaitu tandan kosong kelapa sawit. Lokasi ini juga mendukung kerjasama dengan pemasok lokal, memperkuat bisnis dan juga mendukung perekonomian lokal. Perencanaan bisnis eco palm pot dikelola langsung oleh penulis yang berpengalaman dalam perkebunan kelapa sawit keluarga di Pekanbaru, Riau. Penulis memiliki akses bahan baku dari kebun pribadi dan jaringan kerjasama dengan pengelola perkebunan serta PKS untuk distribusi tandan kosong kelapa sawit. Eco palm pot adalah solusi inovatif yang memanfaatkan TKKS sebagai bahan baku utama untuk mengurangi limbah pertanian dan menciptakan produk ramah lingkungan. Inovasi ini ditingkatkan dengan penggunaan sekam padi dan juga larutan tapioka yang menurut penelitian Saragih et al. Pada tahun 2022 meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan pada produk, sekaligus mendukung berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon. Indonesia tengah menghadapi dua isu besar. Yang pertama, limbah plastik, termasuk salah satunya adalah sampah dari pot tanaman berbahan plastik. Yang kedua adalah limbah agroindustri perkebunan kelapa sawit seperti tandan kosong kelapa sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan status Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar dan juga produsen kelapa sawit utama, perencanaan bisnis eco palm pot ini menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi kedua permasalahan ini secara bersamaan dengan memanfaatkan TKKS sebagai bahan baku pot tanaman ramah lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaan penulisan yang pertama adalah bagaimana perencanaan bisnis yang tepat untuk usaha eco palm pot yang akan dijalankan. Dan yang kedua adalah apakah usaha eco palm pot ini layak untuk dijalankan. Tujuan penulisannya adalah yang pertama, merancang perencanaan bisnis usaha eco palm pot, dan yang kedua, melakukan evaluasi kelayakan usaha pada usaha eco palm pot. Manfaat penulisan ini yang pertama, dapat memberikan kontribusi dan memberikan pengetahuan serta memperkaya literatur akademik yang baik mengenai pemanfaatan limbah agroindustri sebagai salah satu sumber permasalahan lingkungan. Yang kedua, memberikan kontribusi dan menjadi solusi untuk pemanfaatan limbah kelapa sawit yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Yang ketiga, diharapkan dapat direalisasikan oleh penulis di Kota Pekanbaru, Riau. Indonesia tengah menghadapi masalah besar terkait limbah plastik dan pertanian, termasuk dari teknik plastik kultura yang meningkatkan sampah plastik. 33,08% sampah di Indonesia ini tidak terkelola dengan baik. Dengan plastik menjadi penyumbang terbesar keduanya. Dalam konteks ini, penting mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah seperti tandan kosong kelapa sawit sebagai solusi. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia dengan 16 juta hektar lahan memiliki limbah TKKS yang melimpah. TKKS yang mencakup sekitar 20-30% berat dari tandan buah segar seringkali tidak dimanfaatkan dan berpotensi menjadi masalah lingkungan. Namun TKKS kaya akan unsur seperti kalsium, kalium, magnesium, dan juga serat karbon sehingga berpotensi meningkatkan kesuburan tanah dan mudah terurai secara alami. Penulisan ini menggunakan analisis Porter's Five Force untuk menggambarkan karakteristik dan tingkat persaingan industri. Analisis ini akan membantu untuk menilai daya tarik industri berdasarkan peluang dan juga ancaman eksternal. Model bisnis adalah kerangka yang menghubungkan sumber daya usaha dengan aktivitas perusahaan untuk menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bagi konsumen. Ini menggambarkan logika operasional perusahaan dengan cara menciptakan nilai. Empati adalah kemampuan memahami perspektif pelanggan. Hal tersebut menjadi kunci untuk menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga peta empati ini akan membantu merancang proposisi nilai yang relevan berdasarkan pandangan, perasaan, dan juga harapan dari pelanggan itu sendiri. Dalam melakukan kelayakan suatu rencana usaha, penting untuk melakukan perhitungan dan mengaplikasikan suatu metode untuk melakukan evaluasi secara finansial. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan net present value, internal rate return, dan juga payback period. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merangkum usulan untuk usaha baru, mencakup strategi pemasaran, operasional, keuangan, dan juga lain-lainnya, serta menjawab tindakan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara untuk pelaksanaannya. Pada penulisan ini, penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu data
data primer dan juga data sekunder. Untuk sumber data primer, penulis akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode wawancara. Metode ini bersifat semi terstruktur dan akan dilakukan kepada individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait industri kelapa sawit dengan kriteria yang pertama yaitu pria atau wanita, yang kedua memiliki pengalaman bekerja dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit minimal 10 tahun. Tujuannya adalah untuk memahami industri kelapa sawit secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah metode survei. Metode survei ini akan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling kepada individu yang berperan menjadi calon konsumen dari Eco Palm Pot. Kriteria yang dibutuhkan adalah yang pertama, pria atau wanita, yang kedua berusia produktif sekitar 20-65 tahun, memiliki pengalaman dalam menggunakan pot tanaman, dan memiliki atau tidak memiliki preferensi khusus terhadap produk-produk yang berlabel ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk memahami sudut pandang calon konsumen terkait produk dari Eco Palm Pot melalui peta empati. Kemudian sumber data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini juga akan digunakan oleh penulis untuk melakukan pemahaman teori-teori dan konsep yang mendasari perancangan bisnis Eco Palm Pot. Industri produk turunan TKKS memiliki persaingan yang secara keseluruhan moderat. Kekuatan tawar pembeli signifikan, terutama untuk produk sederhana seperti pupuk kompos dan juga biopellet, di mana pembeli besar dapat menekan harga. Namun, produk bernilai tinggi seperti biochar dan juga biokomposit lebih bergantung pada kualitas dibandingkan harga, sehingga hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar. Ancaman substitusi masih kuat seperti pot plastik untuk pot biodegradable dan juga pupuk kimia untuk pupuk organik. Di sisi pemasok, kekuatan tawar rendah karena TKKS sangat melimpah sebagai limbah dari pabrik kelapa sawit, terutama di Sumatera dan juga di Kalimantan. Namun, ancaman pendatang baru ada, khususnya di segmen produk sederhana yang tidak memerlukan teknologi yang terlalu tinggi. Persaingan melibatkan usaha kecil yang fleksibel dan perusahaan besar dengan skala ekonomi serta teknologi canggih. Inovasi menjadi kunci untuk bersaing, terutama di segmen produk bernilai tinggi yang dapat mengurangi kekuatan tawar pembeli dan juga ancaman dari substitusi. Meskipun peluang ada, hambatan bahan baku dan teknologi tetap menjadi tantangan dalam segmen yang bernilai tinggi. Hasil survei menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pot tanaman ramah lingkungan. Sebanyak 93,2% responden telah menyadari tren penggunaan produk ini, dan seluruh responden menyatakan bahwa mereka tertarik. Faktor utama daya tarik pot tanaman ramah lingkungan adalah manfaatnya dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, desain yang unik dan menarik, serta harga yang terjangkau. Responden juga menginginkan adanya jaminan kualitas serta ulasan positif sebagai faktor pendukung putusan dalam melakukan pembelian. Kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan tercermin dari 36,8% responden yang meyakini produk ramah lingkungan dapat membantu pelestarian lingkungan, sementara 43,2% merasa bangga menggunakannya sebagai bagian dari identitas mereka yang peduli terhadap lingkungan. Word of mouth dan juga platform daring ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemasaran, dengan 84,7% responden menyatakan ulasan dan rekomendasi sangat-sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pembelian. Sebagian responden melakukan riset daring sebelum melakukan pembelian, sementara komunikasi personal dari keluarga dan teman juga menjadi saluran informasi yang sangat efektif. Menariknya, seluruh responden mengaku pernah merekomendasikan pot tanaman kepada orang lain, terutama jika produk tersebut ramah lingkungan, tahan lama, dan juga memiliki desain yang menarik. Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Eco Palm Pot. Keluhan utama responden meliputi kurangnya variasi desain, pot yang mudah rusak, dan juga keterbatasan informasi produk. Selain itu, terdapat responden yang khawatir akan kualitas pot tanaman ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Hasil ini menggarisbawahi perlunya fokus pada peningkatan kualitas, diversifikasi desain, dan juga ketersediaan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan pertimbangan data primer dan juga data sekunder yang telah dikumpulkan, maka penulis akan membuat kanvas model bisnis untuk Eco Palm Pot ini dengan customer segmennya. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan atau hobi bercocok tanam serta memiliki kepedulian nih terhadap isu keberlanjutan, dan juga yang kedua, masyarakat yang mungkin belum memiliki preferensi khusus terhadap produk pot tanaman ramah lingkungan, dan yang ketiga adalah perusahaan penjual tanaman. Lalu untuk customer relationship, Eco Palm Pot akan melakukan edukasi dan membuat konten pada media sosial, menyediakan customer service dan juga garansi, dan menciptakan community engagement. Lalu channel yang akan digunakan oleh Eco Palm Pot, yang pertama adalah word of mouth, kemudian sosial media, platform online, toko offline advertising, dan juga mitra dengan perusahaan hijau. Kemudian untuk value proposition, berdasarkan keluhan calon konsumen pada empati yang sebelumnya sudah kita bahas, Eco Palm Pot akan menjawab dengan menawarkan estetika, fungsionalitas, dan keberlanjutan dalam satu paket. Untuk key activities, Eco Palm Pot akan berfokus pada produksi, distribusi, dan pemasaran, edukasi publik tentang produk berkelanjutan, dan menjalin kerjasama pada toko dan juga perusahaan agrikultur. Untuk key resources, yang pertama adalah modal awal, yang kedua adalah tanah kosong kelapa sawit sebagai bahan baku utama dari produk ini, yang ketiga adalah teknologi, jaringan distribusi, dan juga SDM yang kompeten. Untuk key partner, Eco Palm Pot akan membutuhkan kerjasama dengan pabrik kelapa sawit atau PKS, distributor, perusahaan penjual tanaman, dan juga komunitas. Lalu cost structure pada Eco Palm Pot ini berupa biaya produksi, biaya gaji karyawan, biaya pengemasan, biaya platform online, dan juga biaya-biaya pendukung kegiatan lainnya. Untuk revenue stream, di sini Eco Palm Pot akan mendapatkan pemasukan dari dua sumber. Yang pertama adalah pendapatan dari penjualan langsung melalui platform online dan juga online. Yang kedua adalah penjualan melalui kerjasama mitra terhadap Eco Palm Friends. Tagline Eco Palm Pot adalah From Palm to Pot for a Greener Future, menargetkan masyarakat dengan minat bercocok tanam. Visinya adalah menjadi pemimpin pasar pot tanaman ramah lingkungan berbahan TKKS di Indonesia. Misinya menciptakan, memasarkan, dan juga
mendistribusikan pot tanaman ramah lingkungan berbahan TKKS untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi limbah plastik. Ecopalm Pot adalah pot tanaman inovatif berbahan TKKS dan juga sekam padi, dirancang estetis, fungsional, dan juga ramah lingkungan. Tersedia dalam ukuran 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan juga 25 cm. Pot ini akan memenuhi kebutuhan berbagai jenis tanaman. Strategi harga dibedakan menjadi retail untuk pembelian di bawah 50 unit dan juga wholesale di atas pembelian 50 unit dengan acuan harganya adalah HPP sebesar Rp26.844. Lokasi produksi berpusat di perkebunan pribadi milik penulis di daerah Sungai Pagar, Riau, memberikan keuntungan efisiensi biaya dan juga akses mudah ke Pekanbaru, kurang lebih sekitar 40 km, dekat dengan 36 pabrik kelapa sawit potensial. Lokasi ini mendukung pasokan bahan baku dan juga distribusi produk. Strategi promosi akan menggunakan pendekatan online dan juga offline yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pot tanaman ramah lingkungan. Rencana operasional Ecopalm Pot ini meliputi beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku TKKS dan sekam padi yang diperoleh itu akan disimpan rapi untuk menjaga kualitas, termasuk larutan tepung tapioka yang akan digunakan sebagai perekat. Kemudian untuk proses produksi, pertama-tama bahan akan dicacah, kemudian akan dicampur, lalu akan dilakukan pencetakan dalam ukuran 10-25 cm, kemudian akan dikeringkan untuk menghasilkan pot yang kokoh dan tahan lama. Kemudian Ecopalm Pot akan melakukan quality control yang akan ditetapkan di setiap tahapannya untuk memastikan daya tahan, tampilan, dan juga fungsionalitas produk tetap sesuai standar, seperti pemeriksaan bahan baku, pengawasan pencetakan pot, pengujian kekeringan, pengecekan visual dan fungsionalitas, dan juga pengujian biodegradabilitas. Kemudian setelah dilakukan quality control, ini produk dari Ecopalm Pot akan dikirim, produk akan didistribusikan ke mitra kerjasama dan juga gudang Ecopalm Pot untuk melakukan penjualan online dan juga offline, sehingga produk sampai ke tangan calon konsumen. Struktur organisasi Ecopalm Pot ini dirancang ramping untuk meningkatkan sinergi antar departemen, mengurangi biaya, mempercepat komunikasi, dan juga memberikan pemahaman secara holistik tentang bisnis. Selain sumber daya internal, Ecopalm Pot akan mengandalkan mitra eksternal yang disebut dengan Ecopalm Friends, kelompok penjual tanaman yang memasarkan pot sebagai produk terpisah atau paket bersama tanamannya. Kerjasama ini berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, tentu dengan memberikan berbagai benefit lain yang akan ditawarkan kepada mitra, seperti adanya harga khusus. Ecopalm Pot membutuhkan investasi awal sebesar Rp74.100.400, sudah mencakup bahan baku, peralatan produksi, infrastruktur, dan juga izin usaha. Untuk pendapatannya sendiri, itu berasal dari penjualan produk di saluran online dan juga offline, serta mitra Ecopalm Friends. Dengan estimasi harga rata-rata per produk oleh Ecopalm Pot adalah sekitar Rp25.500 dan juga sekitar Rp19.500 untuk pendapatan dari penjualan Ecopalm Friends. Penjualan awal diproyeksikan 300 unit per bulan untuk Ecopalm Pot dan juga sekitar 550 unit per bulan untuk Ecopalm Friends, dengan kenaikan tahunan sebesar 20% dan ada penyesuaian inflasi sebesar 2%. Biaya tetap tahunan diperkirakan sebesar Rp283.370.400 dengan proyeksi kenaikan biaya sebesar 2% per tahunnya akibat adanya inflasi. Selain biaya tetap, Ecopalm Pot juga memiliki biaya variabel bulanan dan juga tahunan yang berubah sesuai estimasi penjualan. Biaya variabel mencakup biaya pengemasan menggunakan kardus untuk semua produk dan juga biaya platform sebesar 2,5% dari harga produk yang terjual, dengan asumsi setengah penjualan itu dilakukan secara online. Estimasi biaya ini disesuaikan dengan kenaikan inflasi sebesar 2% untuk setiap tahunnya. Proyeksi arus kas Ecopalm Pot didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, pendapatan meningkat 20% per tahun seiring meningkatnya tren pertumbuhan produk ramah lingkungan. Yang kedua, pengeluaran operasional naik 2% per tahun sesuai dengan rata-rata inflasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang ketiga, pajak penghasilan mengikuti tarif progresif, yaitu 5% dan juga 15% sesuai peraturan Indonesia. Yang keempat, tingkat diskonto adalah 7% untuk menjadi penetapan tingkat keuntungan yang diharapkan. Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan rencana bisnis layak dengan net present value sebesar Rp7.117.033. Internal rate return-nya adalah 8%, di mana itu di atas tingkat pengembalian yang diharapkan oleh penulis, dan payback period sebesar 4,6 tahun, menegaskan adanya potensi keuntungan yang baik dan juga risiko yang terukur. Rencana aksi ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahapan pra-operasional, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan pra-operasional ini mencakup persiapan tahap awal yang diperlukan sebelum Ecopalm Pot mulai beroperasi. Hal utama dalam tahapan ini adalah memastikan bahwa aspek legal, infrastruktur produksi, branding awal, dan jaringan kemitraan siap mendukung peluncuran produk pada tahun 2026. Tahapan pelaksanaan adalah tahapan utama. Dalam hal ini, Ecopalm Pot akan beroperasi seutuhnya. Pada tahap ini, fokusnya adalah produksi, pemasaran intensif, penjualan, dan pengembangan produk. Kegiatan pada tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ecopalm Pot tetap mencapai target penjualan yang telah ditetapkan pada perencanaan bisnis ini dan terus berkembang serta bersaing di pasar. Tahapan evaluasi adalah proses yang akan dilaksanakan di setiap akhir kuartal dan juga di akhir tahun, dimulai dari awal operasionalnya Ecopalm Pot, yaitu pada tahun 2026. Tahapan ini berfokus untuk penilaian kinerja dan juga efektivitas strategi yang dapat dianalisis oleh Ecopalm Pot untuk memastikan
keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang dan menyusun strategi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji serta Bapak Boyke selaku dosen pembimbing. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi.